Assalamualaikum, selamat siang Bu Intan. Maaf mengganggu waktunya. Kira-kira ada waktu Eh, enggak Bu untuk bicara sebentar? eh, Alhamdulillah ini lagi luang Pak waktu saya. Ada apa Pak ya? Maaf Bu Intan, bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar saja? Tidak lebih dari 30 menit kok Bu. Saya ingin menyampaikan, istilahnya bercerita yang ingin yang saya rasakan akhir ini Bu di kelas. Yang mengganjal bagi saya, mungkin bisa ada solusi dari Bu Intan nantinya. Eh, ya Pak, silahkan. Ya, terima kasih Bu Intan. Begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid saya di kelas tuh kurang antusias dalam pembelajaran saya, terutama ini Bu, dalam hal penerapan bahasa Jawa yang ragam krama itu loh Bu. Padahal di Ya Pak. awal tahun pelajaran kemarin sudah kita ada komitmen selama 2 kali 42 menit pembelajaran bahasa Jawa di kelas tuh memakai bahasa pengantar, bahasa Jawa ragamnya krama. Tetapi sampai sekarang juga hanya sekian persen, tidak lebih dari 50% Bu, untuk anak-anak bisa menerapkan itu. Mungkin ada nasihat, masukan dari Bu Intan mungkin. Jadi kira-kira yang Bapak harapkan dari obrolan ini apa Pak? Gini Ibu, kalau diperkenankan saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, bagaimana anak itu bisa antusias berkomunikasi dengan bahasa Jawa krama terutama kepada yang lebih Guru, tua, guru. Dalam ini saya pribadi dalam komunikasi pembelajaran dan Bu. Mungkin fase boleh Ibu memberikan solusi untuk permasalahan saya tersebut. kita dari Menurut Pak Haris, hal apa aja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias Pak dalam penerapan bahasa Jawa ragam karma selama Krama. pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya flashback ya, mengingat ke belakang kembali, mungkin yang pertama adalah sedikit materi yang saya sampaikan itu membosankan, terutama ini Bu, termasuk mungkin kesadaran saya sendiri, suatu kesalahan ketika saya menyampaikan kepada anak-anak itu pakai bahasa Indonesia itu loh Bu mungkin. Jadi saya kadang dengan mereka berkomunikasi pakai bahasa Indonesia, kemudian padahal itu pembelajarannya bahasa Jawa, itu yang pertama. Kemudian saya kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk dengan tuanya berbicara, berkomunikasi, bahkan berpendapat GG. dengan Teman-teman, bahasa saya kan dari Jawa krama kepada saya. Mungkin di situ, Bu. Gitu. Eh, Berarti kalau menurut Pak Haris ini ya, kira-kira apa yang membantu murid biar anak itu menjadi antusias dalam berbahasa krama dalam pembelajaran seperti itu, Pak? Uh, menurut hemat saya, Bu, murid-murid itu mungkin menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak membosankan. Misalnya di situ ada materi-materi berbahasa Jawa berupa bentuk video yang bisa tayangan visualisasi yang hidup dengan bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan berbahasa Jawa, baik itu ragam kromo maupun ngoko. Tapi intinya saya itu punya harapan anak-anak itu bisa berbicara dengan orang lebih tua dengan ragam krama, Bu. Tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah nantinya. Begitu, Bu. Maksud saya itu saya inginkan seperti itu, Ibu. Bagus, Pak. Saya juga sependapat tuh dengan jenengan. Lalu kira-kira eh, apa saja sih yang bisa membuat anak itu dalam pembelajaran asik dan tidak merasa jenuh ataupun bosan seperti itu? Eh, pernah, Bu, semua itu saya berusaha karena kita sudah mulai di guru penggerak, sudah menyadarkan diri saya dan pembelajaran harus berpihak kepada mereka. Pernah sekali waktu kita buat metode pembelajaran bermain peran. Bermain peran, mereka itu membuat satu fragmen rangkaian cerita hanya durasi 3 sampai 5 menit bercakap-cakap dengan temannya. Satu berposisi sebagai orang tua, satu sebagai anak dengan penerapan bahasa Jawa ragamnya krama dalam pembelajaran.
Kemudian sekali waktu saya berikan ice breaking berupa lagu-lagu bahasa Jawa. Mungkin nyun sewu Bu Intan kalau Bu Intan pernah dengar lagu ini. Yen esok sugeng enjang, ya itu loh Bu. Harusnya itu untuk anak SD kan Bu. Itu saya berikan anak-anak loh Bu. Harusnya Pak, Gitu. Iya, tapi tapi saya itu saya belum bikin ke tahu. anak-anak. Ternyata anak tidak bisa Bu. Yen Oh, awan malah ya. sugeng siang, yen Oke, sore sugeng sonten, yen wengi sugeng dalu. Kan gitu Bu ya. oke. Terus lanjutannya Mas ingat Bu Intan yang pernah saya sampaikan seperti ini. Diparingi matur Matur nuwun. nuwun, kan gitu nggih. Oke. Ditimbali matur dalem. Dalam. Ah gitu nggih. Yen Oke. lewat nderek langkung, yen leput nyuwun pangapunten. Sampai saya gitukan loh Bu, gitu loh. Jadi anak sekali waktu saya ajak apa ice breaking yang seperti itu yang selama ini mereka belum pernah mengenal. Memang kalau dari sisi itu kesannya seperti anak SD, tetapi mereka Iya. sangat hal yang baru itu sangat antusias bengong Bu pertama. Lagu kayak gitu bingung Padahal kan udah ya, besar ya Pak ya. udah Kayak besar. hal yang asing gitu bagi mereka. Iya. Dan itu kadang saya berikan game-game yang hitungan, hitung sampai 10 kromo Oke. inggil gitu loh. Setunggal, kali, tiga, sekawan, sampai mana bingung dia. Karena ada yang seperti 6, pitu, wolu, songo itu kan tidak bisa Oke. dikeramakan. Lama Oke. banget itu. Jadi Takut eh, salah. ya gitu loh. Karena apa memang seperti itulah Bu. Jadi apa saya berupaya semakin ada ice breaking, ada pola-pola metode pembelajaran yang game berupa game-game sederhana itu sudah berupaya semaksimal mungkin bisa saya lakukan untuk mendongkrak anak itu agar lebih antusias pembelajaran dengan media bahasa Jawa Ragam Kromo terutama. Ngeten Bu Intan. Eh, baik Pak, lalu kira-kira apa penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam penerapan bahasa Jawa, terkhususnya bahasa Jawa Krama? Kemungkinan Bu ini hemat saya ya sadar sekali karena terlalu banyak bahasa Indonesia tadi loh Bu. Kemungkinan Ya, gitu. Saya terlalu kurang banyak pakai konsisten bahasa gitu ya. Indonesia, akhirnya mereka juga terbawa tanpa dan termasuk juga saya sadari belum bisa memberikan sumber belajar yang beragam dan menghasilkan bagi mereka, terutama yang dengan media bahasanya bahasa Jawa, terutama ragamnya Kerama tadi Bu Intan. Oke. Berarti kalau selama ini Pak Haris itu menggunakan sumber belajar apa Pak? Ya, eh, tidak jauh dengan apa teman-teman yang lain. Hanya berdasarkan buku teks Bu. Bantuan dari apa bos itu yang kita berikan kalau kita di Ya, SMA pakainya prigel, prigel bahasa Jawi itu. Nah, jadi yang sudah buku teks yang sudah dari eh, apa dari perpus dan kita kompilasi dengan materi-materi yang dari internet seperti itu. Biasanya ada buku teks Bu rata-rata. Ngaten Bu Intan. gitu. Kalau menurut jenengan ya selain dari teks, kira-kira apa lagi Pak ya yang bisa buat sumber belajar jenengan? Saya sudah berupaya Bu maksimal mungkin untuk tidak hanya sekedar buku teks yang dibaca saja, tetapi literatur dari internet, kemudian seperti cerita-cerita, karena ada salah satunya di cerita pewayangan Bu, cerita wayang materinya. Jadi kelas 10 itu ada cerita wayang, itu kita ambilkan saduran, teks saduran dari internet, kemudian juga video-video saduran cerita wayang. Berhubung untuk yang kelas 10 itu materinya Bima Bungkus ya Bu ya. Kita berikan cerita singkat tentang lahirnya Bima yang berwujud seperti bola. Kemudian juga ada aplikasi. Kemudian anak-anak kita upayakan untuk gimana ya istilahnya eh, meresum, menarik sinopsis ringkasan cerita dari teks cerita wayang tadi untuk dimasukkan dalam Canva untuk kita upload sebagai lembar jawabnya Bu nanti. Jawabannya berupa teks di Canva, hanya beberapa kalimat kita cari untuk kita tarik sebagai sinopsis cerita tadi. Kadang seperti itu Bu. Jadi sebenarnya tidak melulu buku teks saja sudah berupaya sedemikian mungkin. Tapi ya hasilnya masih belum maksimal juga ternyata entah kenapa gitu. Ngaten Bu Intan.
Bagus sekali Pak itu sebenarnya. Saya tuh sangat yakin kalau Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti nanti murid-murid juga sangat antusias dalam pembelajaran khususnya mapel yang diampu Bapak yaitu bahasa Jawa seperti itu Pak ya. Ya Bu, saya juga berpikir untuk bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk anak-anak sesuai dengan zamannya, terutama pembelajaran berbasis IT Bu. Itu memang anak SMA itu IT-nya sudah canggih. Hanya mungkin saya saja secara sebagai guru menyadari mungkin belum memaksimalkan atau menggali potensi mereka Ibu. Oke. Kira-kira setelah ini rencana Pak Haris apa untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama, saya berupaya untuk merancang pola pembelajaran yang menarik dan menantang, Bu. Tidak hanya menarik, karena udah SMA, ya menarik dan menantang bagi mereka. Dengan menggunakan sumber belajar berbasis IT. Kalau menarik saja, mereka juga kurang tantangan juga, kita tidak bisa memberikan tolak ukur ketercapaian. Tapi kalau menantang itu tidak menarik, jadi jenuh juga, Bu. Jadi saya upayakan untuk membuat konsep pola pembelajaran, kita rancang bagaimana pembelajaran itu bisa menarik dan menantang berbasis IT, baik itu video, alat peraga lain, dan lain sebagainya. Ngeten Bu Intan. Bagus sekali rencananya Pak Haris. Semoga udah nanti bisa berhasil ya Pak ya ke depannya dalam mempraktekannya. Amin, amin, Apakah ada amin. rencana lain Pak selain itu? Ya, yang kedua Bu, mungkin saya tidak terlalu banyak ke depannya, tidak materi untuk yang saya sampaikan, bahasa pengantarnya mungkin harus saya kurangi komposisi bahasa Indonesianya mungkin Bu itu ya. Jadi untuk membiasakan mereka mungkin selama ini sampai 70% saya akui Bu, 70% berbahasa Indonesia, mungkin akan saya balik ke depannya dengan pengantar bahasa Jawa lebih dominan, kemudian tidak melupakan minat dan bakat mereka, istilahnya tetap saya berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi kepada mereka, tetapi tetap untuk bahasa pengantar, saya upayakan bahasa Jawa ini, terutama ragam krama, bisa dikuasai anak-anak. Sehingga nanti tidak selama di pembelajaran saja, tapi juga di rumah. Gitu. Dan memang ada kesan agak setengah terpaksa mereka, tapi saya upayakan bagaimana mereka tidak merasa terpaksa menjadi satu pembiasaan ke depannya nanti. Termasuk anak-anak ada membentuk drama singkat, kemudian bentuk membuat lagu dengan berbahasa Jawa, entah sebisa dia. Kalau tembang memang agak sulit itu, tapi kalau hanya sekedar lagu saja, lagu apa, ditranslasi ke bahasa Jawa, mungkin ya bisa mendukung lah, menopang seperti itu Bu Intan. Ngaten Bu Intan. Oke. Bagus sekali Pak Haris. Semoga nanti dalam penerapannya sukses, Ge. Amin, amin. Terima kasih Bu Intan, termasuk juga waktu, saran, dan masukannya. Insya Allah lain waktu kalau boleh saya akan terus berkomunikasi sama Bu Intan. Gitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Intan. Oke, Pak. Oh iya, Pak, dari rencana Pak Haris tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Haris lakukan, Pak? Iya, saya tetap punya komitmen secara pribadi untuk membuat rencana pembelajaran yang menarik dan menantang, bersumber pada banyak bahan belajar itu, mengeksplor kemampuan mereka, kemudian mereka merasa mendapatkan waktu yang cukup, memberi kesempatan dan luangnya waktu mengeksplor istilahnya kemampuan mereka, keilmuan mereka tanpa ada unsur terpaksa, dan bisa memilih sumber bahan ajar yang mereka inginkan secara mandiri, Bu. Oh, ide yang bagus itu, Pak Haris. Semoga nanti diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam Ngaten, menjalankannya, Bu ya, Intan. Pak. Amin, amin. Terima kasih sekali Bu Intan sudah berkenan mendengarkan masalah saya. Saya merasa lega Bu. Semoga ada hikmahnya, dan sekali lagi terima kasih saran, masukan, nasihatnya Bu Intan.
Oke, sama-sama Pak Haris. Semoga tetap semangat dan sehat selalu, ge. Insya Allah, amin, amin. Terima kasih kembali atas waktunya Bu Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.